Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao. Si Wenming berdiri di tengah celah antara 3 lapisan dinding pagar, dengan siluet kabur dari 5 gunung yang menjulang tinggi berkilau keluar dari perisai tebal yang dipegang di tangannya. Aliran besar kekuatan bumi berwarna kuning menyebar ke segala arah. Sementara itu, udara tampak terkompresi ke tangan kirinya dan samar-samar, 5 gunung raksasa muncul di udara dengan indah. 5 gunung ilahi, mewakili kekayaan jenisku, geram si Wenming dengan suara yang dalam. Seiring dengan suaranya, serangkaian siluet gunung terbang keluar dari belakangnya, sementara 16 bintang roh berwarna kuning murni dan berukuran berbeda yang telah melepaskan kekuatan bumi yang padat melayang di dalam siluet gunung itu. Mereka kemudian sesaat bergabung dengan 5 gambar gunung yang menjulang tinggi yang dilepaskan dari perisai. Huaxu Lai mengeluarkan raungan panjang sambil melintas di udara dan meraih ke kiri si Wenming. Cahaya hitam dan cahaya putih menyilaukan dari belakangnya, menjangkau langsung ke langit setinggi ribuan meter, lalu bergabung menjadi bola kabut kekacauan. Di dalam kabut keos, diagram 8 yang berputar muncul. Diagram Kaisar Fuxi, melihat melalui langit dan bumi, gumam Huaxu Lai dengan suara rendah. Mengikuti suaranya, lapisan siluet gunung, rawa, pepohonan, dan bukit terbang keluar dari 8 diagram, dengan cepat bergabung dengan 5 gunung raksasa yang berasal dari perisai si Wenming. Kaisar Fuxi adalah seorang kaisar manusia kuno yang legendaris, dan merupakan seorang peramal. Sebagai keturunan Kaisar Fuxi, Huaxu Lai pasti mewarisi kekuatan diagram 8. Lai Mountain Kang berjalan dengan langkah besar dan berdiri di sisi kanan si Wenming. Diam-diam, dia membiarkan cahaya indah bersinar dari belakangnya. Di dalam cahaya, tanaman yang tak terhitung jumlahnya mulai tumbuh, melingkar satu sama lain dan segera, seluruh area dengan radius 100 mil telah berubah menjadi hijau cerah, dengan ribuan jenis tanaman langka bergoyang di udara. Keluarga Gunung Lai adalah keturunan dari Kaisar Sennong, yang juga seorang kaisar manusia kuno dan merupakan master Lichcraft terbesar di dunia pada zamannya. Lai Mountain Kang tidak pandai dalam seni penyembuhan, namun, kekuatan yang diam-diam diwariskan olehnya dari garis keturunannya adalah kekuatan hijau. Kekuatan hijau lembut namun kuat, fleksibel dan dapat dikendalikan, itu yang terbaik untuk pertahanan. Lebih dari 100 pangeran dari semua klan dan keluarga besar, yang dekat dengan si Wenming, berjalan keluar satu demi satu dan berdiri di belakang si Wenming dengan tertib. Tak satu pun dari mereka memilih untuk melarikan diri. Mereka mengaktifkan harta sihir tingkat ilahi penyihir yang diwariskan sementara beberapa bahkan mengeluarkan harta karun ilahi tingkat tertinggi kuno. Cahaya berwarna berbeda melingkar di udara dalam aliran terang, kemudian semuanya bergabung dengan 5 gunung besar si Wenming. Gong Gong Wuyu memandang si Wenming dengan kekaguman dan kecemburuan. Dia menggertakkan giginya, diam-diam dan marah bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa memiliki begitu banyak pendukung yang tulus. Tiba-tiba, cahaya pedang menyilaukan ke langit. Gong Sun Yuan juga berdiri di belakang si Wenming, mengirimkan aliran cahaya pedang yang besar dan terang yang kemudian bergabung dengan 5 gunung seperti tulang belakang lurus. Gong Gong Wuyu memelototi Gong Sun Yuan. Jika Gong Sun Yuan bukan kandidat untuk tempat kaisar manusia yang dipilih oleh dirinya sendiri. Dan jika keluarga Gong Sun Yuan, keluarga Yu Xiong, tidak begitu kuat, Gong Gong Wuyu pasti sudah melampiaskan semburan pelecehan. Ambil. Shaoxi berdiri di udara dan dengan lembut mengucapkan mantra. Aliran kabut putih dengan cepat terbang keluar dari kepala Gong Gong Wuyu dan para prajurit gurun utara itu, ke tubuh si Wenming dan para pendukungnya. Dalam sekejap mata, semua kekayaan milik Gong Gong Wuyu dan orang-orangnya telah dijarah sepenuhnya oleh Shaoxi, yang membuat mereka tiba-tiba bergetar. Tapi tetap saja, mereka tidak tahu bahwa mereka telah dirampok. Ketika kekayaan Gong Gong Wuyu dan prajuritnya diambil, sekelompok simbol mantra di permukaan meriam penghancur benteng tiba-tiba mengeluarkan dengungan listrik yang aneh. Meriam raksasa, yang belum sepenuhnya terisi energi, bergetar sedikit dan berikutnya, seberkas cahaya hitam menyilaukan dari meriam, dengan ganas ke arah dada si Wenming. Kali ini, seberkas cahaya hitam hanya sekitar 60% sekuat tembakan pertama. Brengsek!
Saya mengatakan bahwa interval waktu antara dua bidikan harus lebih dari 24 jam. Sudah kubilang bahwa grup simbol mantra di area ini memiliki beberapa masalah. Seorang pria tua klan Siu berteriak dengan marah. Potong omong kosongnya, pas secepat mungkin. Bukankah kita membawa satu set simbol mantra yang sama sekali baru? Ganti saja dengan yang baru, kata pria tua klan Siu lainnya. Sinar cahaya hitam menembus Si Wenming secepat kilat. Si Wenming dan sekelompok pangeran di sekitarnya meraung bersama sambil mengambil 3 langkah besar ke depan secara bersamaan. Rasa kekuatan yang dilepaskan oleh mereka semua bergabung menjadi satu, menyebar dengan cepat ke segala arah dan tiba-tiba menyatu ke dalam, berputar sestabil pegunungan. Prajurit manusia di belakang Si Wenming dan para pangeran itu bergegas keluar dengan langkah besar seperti tsunami. Selama kekuatan serangan ini memudar, mereka akan menyerang benteng logam dengan semua kekuatan mereka, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Entah semua makhluk non-manusia di benteng logam itu akan dimusnahkan, atau mereka semua akan mati di benteng logam itu. Feng Qinxin, yang berdiri di samping, tiba-tiba tersenyum tipis. Melirik Aoli, yang tampaknya cukup marah, dia tersenyum berkata dengan suara keperakan, Tuan Wenming, saya membantu Anda. Hehe, Aoli baru saja berbicara untuk jenis naga, tipe Phoenix kita tidak memikirkan hal yang sama. Aoli memandang Feng Qinxin dengan bingung. Apa ini? Bagaimana dia bisa berubah begitu tiba-tiba? Rencana ini dibuat oleh keduanya setelah diskusi. Tapi kenapa Aoli sekarang berubah menjadi satu-satunya orang berdosa? Feng Qinxin, gadis kecil yang licik ini. Brengsek. Aoli memelototi Feng Qinxin dan berteriak. Feng Qinxin telah mempersiapkan ini sejak lama. Dia mengeluarkan manik-manik merah saat cahaya berapi-api melintas di udara. Formasi sihir nyala langit Phoenix diaktifkan dengan kapasitas penuh. Jeritan Phoenix keperakan naik ke langit sementara Phoenix berapi-api, yang memiliki lebar sayap lebih dari 1000 mil, berdesir dari bawah tanah, terbang ke depan dengan api mengamuk yang melahap langit. Pada saat ini, rekan satu tim Ji Hao bergerak. Taisi menunjukkan bagian putih matanya. Awan besar asap beracun berwarna berbeda atau transparan menyembub dengan cepat dari lengan baju Yumu. Men-men melemparkan sepasang palu berat yang dibuat oleh Yu Yu dengan kekuatan penuh. Setelah itu, dia menggertakkan giginya dan melemparkan lebih dari 1000 bom api itu sekaligus. Bom itu dibuat oleh Zurong dengan api beracun kuno inti bumi yang dia kumpulkan dari dalam gunung berapi terbesar di gurun selatan dengan beberapa upaya yang kuat. Feng Xing berdiri di kejauhan, dengan busur panjang yang dipegang di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan 3 suap darah ke busur panjang berturut-turut. Di belakang Feng Xing, seekor raksasa diam-diam muncul, memegang busur panjang yang terlihat persis seperti yang ada di tangan Feng Xing. Raksasa itu membuat postur yang tepat seperti yang dilakukan Feng Xing, menarik busur panjangnya terbuka. Puff! Diikuti oleh suara keras dan jelas, panah emas keluar dari tali busur Feng Xing. Setelah itu, Feng Xing jatuh lemah ke tanah. Seberkas cahaya hitam terbang keluar dari meriam penghancur benteng Aan menabrak 5 gunung yang dilepaskan oleh Si Wenming. Tapi tiba-tiba, cahaya redup melintas di udara dan berikutnya, cermin tebal berbentuk persegi muncul, bersinar dengan cahaya redup dan melindungi Si Wenming di belakangnya. Setelah serangkaian teriakan dan jeritan, sinar cahaya hitam menyilaukan ke cermin. Seluruh tanah jatuh tampak membeku untuk sesaat, tetapi tepat pada saat berikutnya, berkas cahaya hitam terbang kembali dari permukaan cermin, menyilaukan menuju benteng logam, tempat Yemosa dan orang-orangnya tinggal bersama dengan suara mendesir melengking. Suara retak bisa terdengar tanpa henti. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di cermin, dengan pecahan tipis terbang satu demi satu, secara bertahap berubah menjadi bintik-bintik cahaya, menyatu dengan udara. Harta rahasia, harta rahasia, ini adalah harta rahasia. Ya ampun, bagaimana bisa dihancurkan? Teriak Aoli sambil melihat cermin yang jelas tampak seperti harta karun yang luar biasa ini. Melihat cermin retak, Aoli hampir berteriak. Yemosa dan orang-orang klan Yu lainnya yang berdiri di benteng logam menyaksikan pertarungan juga hampir berteriak. Berdiri di dinding pagar kota logam, Yemosa dan orang-orangnya memandangi seberkas cahaya hitam yang menyilaukan ke arah mereka dengan wajah bengkok.
Hanya mereka yang tahu berapa banyak yang telah mereka habiskan untuk meriam penghancur benteng ini, dan betapa destruktifnya meriam ini. Karena masalah tak terduga yang terjadi dalam sekelompok kecil simbol mantra meriam, tembakan ini diluncurkan sebelum meriam terisi penuh dengan energi. Tapi 60% dari kekuatan penuhnya lebih dari cukup untuk menghancurkan benteng logam yang dibangun dari boneka logam ini. Lebih buruk lagi, Yemosa dan orang-orangnya berdiri tepat di benteng logam karena mereka ingin menyaksikan kematian menyedihkan si Wenming dan manusia lainnya. Tapi sekarang, mereka menyaksikan sinar cahaya hitam ganas menyerang tanpa memiliki kesempatan untuk menghindar. Raungan mengamuk Ciyu datang dari kabut di langit, setelah itu, siluet berbentuk manusia melintas di udara. Dengan kecepatan tinggi yang tak terlukiskan, Ciyu berlari keluar dari kabut berair dengan perisai kosong di tangannya. Selanjutnya, tubuhnya tiba-tiba menjadi kabur saat dia berniat untuk memindahkan dirinya kembali ke benteng logam. Dengan kekuatan perisai kekosongan, jika dia bisa mencapai benteng logam sebelum cahaya hitam, dia mungkin bisa menahan serangan ini. Namun, cambuk air hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari kabut berair dan menamparkan tubuh Ciyu, yang akan berteleportasi menjauh. Cambuk air seperti tentakel yang dingin dan lengket mengikat anggota tubuh Ciyu ke atas dan menyeretnya langsung kembali ke kabut berair. River Earl, tua, aku bersumpah aku akan membunuhmu. Ciyu menggeram dengan sangat marah. Banyak orang mengatakan itu, tetapi sampai sekarang, saya masih hidup. Suara River Earl terdengar hambar dan tenang, tanpa emosi apapun. Ledakan gemuruh kemudian dihasilkan dari kabut air, bersama dengan petir yang menyilaukan. Pansi, Yemosa berteriak dengan suara serak. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan Pansi untuk menyelamatkannya dan rakyatnya. Dengan tubuh Pansi yang tangguh, bahkan meriam penghancur benteng tidak mungkin bisa menyakitinya. Selama dia bisa muncul tepat waktu dan melindungi benteng logam di belakangnya, orang-orang klan Yu itu bisa diselamatkan. Di kejauhan, Ji Hao, yang matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang terang, baru saja melemparkan jimat ajaib. Pola hitam putih Taiji telah berputar perlahan seperti batu kilangan raksasa, menjebak Pansi di dalamnya. Di tengah pola Taiji, seorang pria tua langsing, yang mengenakan jubah panjang yang dihiasi dengan pola api dan air, memegang penggaris panjang di tangan kirinya dengan tangan kanannya dipegang di belakang punggungnya, berdiri tegak di depan Pansi. Kata demi kata, pria tua ini perlahan bergumam, Dao adalah Dao, tetapi bukan Dao biasa. Ji Hao menatap pria tua yang berasal dari jimat ajaib ini dengan keterkejutan besar. Siapa dia, dan bagaimana dia bisa keluar dari jimat ajaib? Apakah pendeta Taois tua ini menyembunyikan tiruannya di jimat ajaib selama ini? Atau apakah dia merasakan kekuatan Pansi melalui jimat ajaib, seperti pemburu yang merasakan mangsanya, dan secara tidak masuk akal, tiba-tiba menerobos masuk? Terlepas dari keterkejutan besar, Ji Hao benar-benar penasaran bahwa jika Pansi masih memiliki kesadaran dan semua kekuatannya, apakah dia akan lebih kuat dari pendeta Taois tua ini? Namun demikian, sekarang, Pansi telah melupakan semua kemampuannya, dan hanya bisa menghancurkan orang dengan kekerasan murni. Jelas, dia tidak akan pernah bisa menyaingi pendeta Taois tua seperti ini. Pendeta Taois tua dengan mudah menciptakan ruang kecil dan bengkok dan menjebak Pansi di dalamnya. Ruang kecil ini sepenuhnya bengkok, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu, jeritan Yemosa tidak berhasil masuk ke telinga Pansi. Melirik pendeta Taois tua ini lagi dengan kaget, Ji Hao berbalik, melihat ke benteng dengan senyum santai dan berkata, tepat di depanmu, harta rahasia yang dapat memantulkan serangan musuh, telah dihancurkan. Sekarang kamu melihatnya, kan? Aoli dan Feng Qinxin menginginkan cermin ilahi Pansi, yang dipahami Ji Hao dengan sempurna. Tapi tentu saja dia tidak menyetujui apa yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, ketika meriam penghancur benteng melakukan tembakan kedua, Ji Hao langsung terhubung dengan cermin ilahi di dalam gunung berapi, yang diubah dari jam yang mengguncang jiwa, dan memindahkannya untuk melindungi si Wenming dan yang lainnya. Bagaimanapun, cermin ilahi di gunung berapi hanya seperti tiruan ajaib dari cermin ilahi Pansi yang asli. Dengan memantulkan serangan yang dilakukan oleh meriam penghancur benteng, struktur cermin klon mengalami kerusakan permanen. Akibatnya, itu jatuh tepat di depan semua orang.
Ciyu gagal kembali ke benteng logam tepat waktu sementara Pan Xi terjebak oleh pendeta Taois tua. Tidak ada yang lain di antara benteng logam dan serangan mengerikan yang dibuat oleh meriam selain layar sihir pelindung yang dibuat oleh menara ilahi itu. Yemosa berteriak sementara tumpukan kristal ajaib yang sangat besar berubah menjadi asap di dalam menara ilahi itu. Semua menara ilahi kelebihan beban karena mereka mengekstraksi semua kekuatan alam yang terkandung dalam kristal itu dan sepenuhnya mengaktifkan semua formasi sihir pertahanan. Hampir 10.000 orang klan Yu berteriak bersama sambil mengaktifkan harta pertahanan mereka yang paling berharga. Semua jenis harta karun berbentuk aneh terbang ke udara dan melepaskan cahaya yang indah di depan benteng logam. Dengan penglihatan yang bagus, Ji Hao melihat harta karun itu diambil oleh seorang pemuda klan Yu yang sangat tampan. Harta karun itu sebenarnya adalah buket mawar kristal merah muda. Mawar kristal itu sangat indah, lebih dari 100 mawar di buket mekar, berubah menjadi dinding kristal setebal 300 meter, berdiri di depan dinding pagar benteng logam. Dinding kristal ini seluruhnya berwarna merah muda, dihiasi dengan pola mawar yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang klan Yu ini memang memiliki rasa estetika. Lebih dari 10.000 harta pertahanan besar diaktifkan, tetapi serangan meriam telah mencapai benteng logam sebelum mereka dapat melepaskan kekuatan mereka sepenuhnya. Ledakan yang menghancurkan langit terjadi, dan semua orang klan Yu, termasuk Yemosa, mulai muntah darah. 60 hingga 70% harta karun yang diaktifkan oleh mereka segera hancur sementara 20 hingga 30% rusak, berhenti bersinar dan jatuh ke tanah. Hanya sangat sedikit harta karun, yang memiliki kualitas yang sangat hebat, dikirim terbang sejauh ratusan mil tanpa dirugikan. Dinding kristal merah muda yang indah itu retak seketika, dan seberkas cahaya hitam yang keluar dari meriam penghancur benteng menabrak layar sihir pertahanan yang dibuat oleh menara ilahi. Seiring dengan suara menusuk telinga, layar sihir pertahanan setebal 10 mil dihancurkan lapis demi lapis sementara menara ilahi yang berdiri di dinding pagar meledak satu demi satu. Menara ilahi meledak, mengirimkan gelombang tambalan logam berat turun dari udara. Mereka menghancurkan tubuh Yemosa dan orang-orangnya, mematahkan kepala mereka dan membuat mereka berdarah. Dalam 1 detik, layar sihir pertahanan hancur seluruhnya, dan seberkas cahaya hitam menghantam langsung ke dinding pagar logam, yang diinjak-injak di bawah kaki Yemosa dan orang-orangnya. Dinding pagar logam berwarna perak meleleh dan runtuh dengan cepat, menunjukkan celah raksasa dalam sekejap mata. Sinar cahaya hitam menyilaukan melalui celah, sepertinya menembus meriam yang menghancurkan benteng. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas. Perisai kosong Ciyu bergerak melintasi ruang dan langsung muncul di depan sinar cahaya hitam. Perisai kosong itu berlumuran darah sementara rasa kekuatan yang kuat menyebar darinya. Sinar cahaya hitam, yang telah menyusut menjadi setengah ukurannya, menghantam perisai kosong dan membuat perisai bergetar intens sambil mengeluarkan suara berdengung. Baut listrik hitam yang sangat tipis yang tak terhitung jumlahnya meledak dan akhirnya, serangan meriam ini dihentikan. Yemosa dan orang-orangnya tertawa terbahak-bahak. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah cahaya keemasan yang menyilaukan. Seberkas cahaya keemasan tiba-tiba menghantam kepala Yemosa, menyebabkan suara letupan. Kemudian, panah emas merobek layar sihir pertahanan di sekitar meriam penghancur benteng dan menembus meriam. Tawa keras orang-orang klan Yu itu berhenti seketika. Serangkaian suara mendesir kemudian bisa terdengar saat lebih dari 1000 bom api yang dilemparkan oleh Men-Men telah terbang bersama dengan panah emas. Bom api itu dibuat oleh Zhurong sendiri dengan nyala api beracun esensi kuno yang dikumpulkan dari area terdalam gunung berapi gurun selatan kuno terbesar, ditambah dengan semua jenis racun kuat yang diproduksi di hutan gurun selatan. Nyala api dipelihara di inti bumi berkali-kali, dan itu dibuat menjadi bom api oleh Zhurong dengan sihir rahasianya. Efek instan dari setiap bom api yang dilemparkan oleh Men-Men akan sama dengan 50% dari serangan penuh yang diluncurkan oleh Zhurong. Lebih dari 1000 bom api menghantam kota logam dan meledak satu demi satu. Setelah setiap bom api meledak, api hitam yang mengamuk akan naik ke langit. Kekuatan ledakan api dari bom sangat terkonsentrasi, hanya menutupi area dengan radius sekitar 300 meter. Di gurun selatan, 50% dari kekuatan serangan penuh yang diluncurkan oleh Zhurong setidaknya dapat melelehkan tanah dalam area radius ratusan ribu mil.
Tapi sekarang, kekuatan menakutkan seperti itu terkonsentrasi secara paksa di dalam area dengan radius hanya 300 meter oleh mantra sihir rahasia yang dilemparkan pada bom. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa di dalam jangkauan efektif bom api ini, seseorang hanya bisa berubah menjadi abu tanpa kekuatan tingkat dewa. Sekelompok orang klan Yu melolong serak satu demi satu. Seluruh tubuh mereka telah bersinar dengan cahaya terang berwarna berbeda saat mereka tanpa henti mengaktifkan semua jenis harta yang menyelamatkan nyawa. Jimat, atau liontin giok yang dikenakan oleh mereka mempesona dengan indah, melepaskan lapisan layar ajaib pelindung. Api hitam menyebar bersama dengan suara ledakan seperti guntur. Lebih dari 1000 bom api meledak berturut-turut, dan di dalam area dengan radius 300 meter, api hitam yang mengamuk tampak seperti bunga besar yang mekar. Dimanapun api hitam itu mencapai, semuanya terbakar. Semua harta yang menyelamatkan nyawa yang dikenakan oleh orang-orang klan Yu itu, termasuk semua jenis jimat dan liontin giok satu kali dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa hebat, segera dihancurkan dan dihancurkan oleh api hitam. Orang-orang klan Yu menggeram, meratap dan menangis dalam api hitam. Tetapi dalam waktu singkat, mereka semua ditelan oleh api hitam tanpa meninggalkan jejak. Di sekitar benteng logam, menara ilahi itu telah runtuh satu demi satu. Serangan yang diluncurkan oleh meriam penghancur benteng menghancurkan formasi sihir pertahanan benteng logam. Setelah itu, menara ilahi yang kelebihan beban itu menderita kekuatan balik yang sangat besar dan formasi sihir yang terkandung di menara ilahi itu hancur satu demi satu. Menara ilahi meledak secara intensif, mengeluarkan aliran api yang melonjak menyebar dengan cepat. Semua itu melumpuhkan semua makhluk non-manusia di dalam benteng logam untuk melarikan diri. Panah yang dilepaskan oleh Feng Xing menembus meriam penghancur benteng dan menghancurkan banyak simbol mantra penting di dalamnya. Meriam yang kuat dan besar ini sekarang telah bergetar intens sementara simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya dan menyilaukan terang. Sejumlah besar simbol mantra yang rusak meledak tanpa henti, melepaskan cahaya berapi-api terang dan baut listrik ke segala arah, meledakkan beberapa pengrajin master klan Xiu di dekat meriam. Cahaya yang menusuk mata meledak dari area inti meriam sementara inti meriam penghancur benteng berbentuk polihedron ini, yang telah menelan kristal ajaib yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan energi untuk seluruh meriam, bergetar intens dan mengeluarkan suara mendengung yang menakutkan. Formasi sihir yang terkandung dalam meriam sepertinya segera rusak, dan meriam itu akan hancur sepenuhnya. Seorang pria tua klan Xiu dengan rambut putih langsung bergegas. Sepasang sayap yang indah tumbuh dari punggungnya, menyeretnya ke langit. Dia kemudian berubah menjadi aliran cahaya, mencoba melarikan diri dari Valenland. Mengikuti di belakang pria tua ini, semua elit klan Xiu yang tersisa melarikan diri dengan putus asa satu demi satu. Beberapa dari orang-orang klan Xiu ini hanya melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka, tetapi beberapa yang lebih muda masih memiliki hati nurani saat mereka berbalik dan berteriak. Lari, meriam akan menghancurkan dirinya sendiri. Lari, Xi Wenming dan manusia elit lainnya, yang sekarang telah mendekati kota logam, berbalik lurus, meninggalkan kota logam, yang telah menjadi lautan api, dengan kecepatan tertinggi mereka. Di luar kota logam, para prajurit klan Jia, yang telah membentuk formasi pertempuran yang teratur, mencoba untuk berlari. Juga, mereka semua menguasai semua jenis keterampilan bertarung, tetapi tidak tahu apa-apa tentang pembuatan senjata. Namun, mereka mengerti bahwa apa yang membuat pengrajin master klan Xiu itu melarikan diri dengan putus asa sambil berteriak pasti sangat mematikan. Mereka mulai berlari dengan kecepatan tertinggi dan dengan seluruh kekuatan mereka. Hanya berlari, sejauh mungkin, namun demikian, lebih dari 90% prajurit klan Jia ini tiba-tiba berubah penampilan ketika mereka bersiap untuk lari. Tubuh mereka melunak sementara keringat mengalir keluar dari pori-pori mereka tanpa henti. Mereka melolong histeris, mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan dan kesenangan mereka, tetapi mereka bahkan tidak bisa mengangkat kaki mereka. Di belakang Yumu, pita dewa penyakit diam-diam melayang di udara sementara aliran besar kabut beracun mengalir keluar dari lengan baju Yumu. Dengan bantuan pita dewa penyakit, perubahan yang sangat ajaib telah terjadi pada kabut beracun yang sangat kuat ini, yang sekarang, bahkan penyihir ilahi tidak dapat dengan mudah bertahan hidup. Di antara prajurit elit klan Jia ini,
kecuali kurang dari 1000 dari mereka yang merupakan prajurit besar tingkat ilahi penyihir yang disebut Raja Pertempuran. Semua yang lain telah menghirup racun yang dilepaskan oleh Yumu dan sekarang tubuh mereka melunak dan lelah, hampir tidak bisa berjuang. Prajurit klan Jia ini memiliki harta rahasia yang dirancang khusus untuk menangkis racun dan kutukan umat manusia. Saat ini, harta karun ini telah bersinar dengan cahaya redup sambil melindungi prajurit klan Jia ini. Racun Yumu seharusnya tidak begitu efektif pada mereka. Tetapi dengan bantuan pita dewa penyakit, racun Yumu menjadi terlalu menakutkan, sehingga hampir 1 juta prajurit klan Jia dikalahkan sekaligus. Tidak, dalam sekejap mata, Raja Pertempuran klan Jia, yang telah berlari sekitar 1000 mil jauhnya, berbalik. Dia memandang prajurit klan Jia lainnya yang tidak berhasil berlari terlalu jauh dan menggeram dengan suara serak. Aoli, jika kamu tidak ingin mati, aktifkan kekuatan penghancur laut naga dengan kapasitas penuh. Si Wenming bergegas kembali dengan orang-orangnya sambil berteriak pada Aoli, yang telah menonton semua ini dari samping. Bas! Seiring dengan suara keras, Elder Destiny dan sekelompok jiwa leluhur menggabungkan kekuatan mereka, secara paksa mengaktifkan formasi sihir yang tersisa di dinding pagar yang rusak. Layar lampu pertahanan redup muncul yang menutupi celah di tengah 3 dinding pagar ke atas. Wajah Aoli berputar dari waktu ke waktu. Dia meraung dengan suara yang dalam namun bergema sambil mengeluarkan manik-manik naga biru dan memegangnya. Seketika, ombak merajalela naik ke langit dengan lebih dari 10.000 naga raksasa yang samar-samar terlihat di ombak, mengeluarkan raungan naga yang mengguncang langit. Feng Qinxin juga menyesuaikan formasi sihir api langit Phoenix, memusatkan nyala api yang dilepaskan oleh formasi untuk membentuk dinding api tebal di depan benteng. Selanjutnya, meriam penghancur benteng meledak dengan gemuruh. Aliran cahaya putih naik ke udara, lalu menyebar ke segala arah. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba berubah menjadi hitam murni setelah mencapai 100 mil jauhnya. Cahaya hitam pekat terus menyebar bersama dengan suara mendengung yang luar biasa. Gelombang suara yang kuat menutupi semua jenis suara di dunia, bahkan melumpuhkan semua makhluk hidup di tanah jatuh untuk mendengar apapun lagi. Seperti tsunami, cahaya hitam menyambar si Wenming dan manusia lainnya. Gelombang cahaya hitam menabrak formasi sihir penghancur laut naga dan Phoenix yang menyala langit. Aoli dan Feng Qinxin keduanya memiliki wajah menjadi gelap sementara retakan tipis muncul di harta roh. Yang dipegang di tangan mereka, yang mengendalikan formasi sihir mereka. Melihat harta roh yang retak yang dipegang di tangan mereka, Aoli dan Feng Qinxin hampir berteriak. Kali ini, mereka datang ke dunia Pansi untuk mendapatkan keuntungan. Tapi, alih-alih menemukan harta karun, mereka bahkan menghabiskan harta mereka sendiri. Perisai ilahi 5 gunung Si Wenming berdiri di belakang 2 formasi sihir besar, berubah menjadi perisai luar biasa sepanjang 100 mil. Itu telah bergetar hebat, mencoba yang terbaik untuk menangkis cahaya hitam yang datang melalui 2 formasi sihir besar. Tubuh Si Wenming juga gemetar hebat. Sementara itu, semua orang mendengar suara berderit tulang yang datang dari tubuhnya. Huaxu Lai dan Lai Mountain Kang dan manusia elit lainnya maju selangkah secara bersamaan dan berdiri berdampingan dengan Si Wenming, mengulurkan tangan mereka dan mengambil bagian dari kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh ledakan meriam penghancur benteng. Gelombang cahaya hitam hampir tidak dihentikan oleh Si Wenming dan yang lainnya di pihak umat manusia, tetapi para prajurit elit klan Jia dan prajurit tentara Ciyu yang diracuni oleh Yumu semuanya ditelan olehnya. Kabut keruh di luar Valenland bergetar sementara Pansi bergegas keluar dengan asap yang menghembus keluar dari seluruh tubuhnya dan dengan Yemotuo dibawa di tangannya. Wajah Yemotuo sangat pucat. Di antara lebih dari 10.000 orang klan Yu yang telah bergabung dengan permainan hidup dan mati ini, Yemotuo adalah satu-satunya yang selamat sekarang. Jika dia tidak merebut jimat ajaib yang bisa berfungsi sebagai kendali jarak jauh Pansi dari tangan Yemosa ketika dia terbunuh dan memanggil Pansi kembali untuk menyelamatkan hidupnya dengan mantra rahasia, Yemotuo akan terbunuh oleh bom api Men-Men atau berubah menjadi abu oleh ledakan meriam penghancur benteng, sama seperti orang-orang klan Yu lainnya. Mati, mati. Melihat langit cerah dunia Pansi, Yemotuo berteriak seperti orang gila. Mati, semua mati. Yemosa meninggal, itu bagus, tetapi begitu banyak orang telah meninggal. Hanya aku yang hidup, sialan, hanya aku yang hidup.
Bagaimana sekarang? Apakah saya akan disalahkan atas semua ini? Wajah Yemo Tuo berputar. Lebih dari 10.000 orang klan Yu, semuanya dari keluarga yang kuat dan berpengaruh. Jika lebih dari satu dari mereka berhasil bertahan hidup, segala sesuatunya masih dapat dikendalikan. Tapi sekarang, hanya Yemo Tuo yang melarikan diri. Apa yang akan dipikirkan para pemimpin keluarga klan Yu yang besar itu? Orang-orang klan Yu licik dan tidak percaya. Jika semua orang berpikir bahwa orang-orang klan Yu itu terjebak dan dibunuh oleh Yemo Tuo, dia akan jatuh ke dalam serangkaian masalah besar di masa depan. Seiring dengan batuk keras, lebih dari 10 jenis pertempuran klan Jia bergegas keluar dengan baju besi yang retak. Mereka terengah-engah dalam-dalam sambil muntah darah. Asap beracun berwarna aneh keluar dari mulut mereka. Racun Yumu telah merusak tubuh mereka, dan bahkan darah yang dimuntahkan oleh mereka berwarna berbeda, sepertinya cukup menakutkan. Mengikuti di belakang adalah lebih banyak raja pertempuran klan Jia tingkat ilahi magus, bergegas keluar dari tanah jatuh. Dengan linglung, Yemo Tuo menghitung prajurit klan Jia ini, 10, secara total, hanya 677 raja pertempuran klan Jia yang melarikan diri dari tanah jatuh. Mereka adalah satu-satunya yang selamat di antara jutaan prajurit elit klan Jia. Yemo harus mengambil tanggung jawab ini. Yemo Tuo memandang prajurit elit klan Jia ini, yang sekarang tampak seperti sekelompok tikus yang tenggelam. Dia ingin menangis tetapi gagal meneteskan air mata. Oleh karena itu, tubuhnya mulai bergetar tanpa dia bisa menahannya. Seluruh juta prajurit elit klan Jia, bersenjata sampai gigi, tetapi hanya ratusan dari mereka yang selamat. Memikirkan kemarahan keluarga prajurit klan Jia yang tewas itu, Yemo Tuo sekarang benar-benar ingin memerintahkan Pansi untuk langsung menamparnya sampai mati. Kehilangan 1 juta prajurit elit klan Jia, dia tidak mampu menyalahkan ini, begitu pula keluarganya. Langkah kaki yang dalam datang, setelah itu, Ciyu, yang tubuhnya terbakar dengan api hitam, berjalan keluar dengan langkah besar. Di belakangnya ada ribuan prajurit tentara Ciyu. Indra kekuatan prajurit tentara Ciyu ini sekarang menjadi lemah dan kurus. Jelas, para prajurit ini terluka parah, tetapi jumlahnya telah mencapai 5 hingga 6.000. Dibandingkan dengan prajurit klan Jia, kerugian yang diderita oleh tentara Ciyu bukanlah apa-apa. Ciyu, anak buahmu, kenapa begitu banyak dari kalian yang masih hidup? Yemo Tuo menjulurkan matanya dengan kaget, menatap Ciyu seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Ciyu dengan dingin melirik Yemo Tuo, lalu mulai menjelaskan dengan suara yang dalam. Ketika meriam penghancur benteng meluncurkan tembakan pertama, prajurit tentara Ciyu berada di dinding pagar yang dibangun oleh Ji Hao, bertarung melawan prajurit manusia. Oleh karena itu, prajurit tentara Ciyu cukup jauh dari Yemo Tuo dan orang-orang klan Yu lainnya, dan mereka berada lebih dari 100 mil jauhnya dari meriam saat itu. Ketika meriam menghancurkan dirinya sendiri, Ciyu mempertaruhkan nyawanya sendiri, membakar darah rohnya dan memaksa River Earl kembali, lalu melindungi prajurit tentara Ciyu dengan perisai kosong. Dengan melakukan ini, dia menyelamatkan separuh besar prajuritnya dari gelombang cahaya hitam yang merusak. Yemo Tuo memandang Ciyu, benar-benar ingin menangis. Suara mendesir datang dari kejauhan. Puluhan orang klan Xiu yang melarikan diri dari yang pertama, sekarang dengan hati-hati kembali. Dalam keterkejutan yang mendalam, mereka memandang Yemo Tuo dan orang-orang di sekitarnya. Tuan Yemo Tuo, hanya beberapa orang ini yang keluar. Teriak seorang pria tua klan Xiu. Yemo Tuo dengan gemetar menatapnya dan menjawab dengan nada lemah dan menangis, hanya beberapa orang ini. Ini, Yemo adalah komandan tertinggi dari game hidup dan mati ini, bukan saya tidak ada hubungannya dengan semua ini, aku tidak pernah menyetujui memasuki tanah jatuh. Ciyu menginjak kakinya ke tanah dengan keras lalu berteriak dengan nada kasar, Tuan Yemo Tuo, jangan berpikir untuk menyerahkan uang untuk saat ini. Pikirkan saja bagaimana kita harus menyelesaikan permainan hidup dan mati ini. Jika kami kembali seperti ini, jika kami kalah dalam pertandingan ini, pikirkan konsekuensinya. Mata Ciyu berkilau dengan cahaya terang saat dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kami telah kehilangan jutaan prajurit elit, Tuan Yemo Tuo yang terkasih, 1 juta prajurit elit.
Hehe, bahkan di Perang Gunung Chiban terakhir ketika beberapa keluarga besar terjebak oleh umat manusia di Teluk Naga Jahat, kami tidak menderita kerugian besar. Yemo Tuo menatap Ciyu dengan linglung. Tiba-tiba, dia mencabut pedangnya dan mengiris ke arah lehernya sendiri. Ciyu menggenggam tangan Yemo Tuo ketika ujung pedang masih berjarak 1 inci dari lehernya. Yemo Tuo tidak begitu bertekad untuk mati. Oleh karena itu, dia tidak mengerahkan banyak kekuatannya. Ciyu menghentikannya untuk memotong tenggorokannya sendiri, dan seketika, Yemo Tuo membuang pedangnya dan mulai menangis keras. Tuan Yemo Tuo, Anda tidak dapat menyelesaikan apapun dengan menangis. Mari kita buat rencana, lihat bagaimana kita harus menyelesaikan permainan hidup dan mati ini. Ciyu menyipitkan matanya sementara. Cahaya redup merah darah melintas di matanya. Selanjutnya, dia melirik Pansi dengan cara yang rumit dan berkata, faktanya, kita masih punya kesempatan. Yemo Tuo berhenti menangis. Sebaliknya, dia memandang Ciyu dengan rasa ingin tahu dan berkata, kesempatan. Peluang apa? Bahkan jika kita menang, jika kita memenangkan pertandingan, semua kesalahan akan diberikan kepada Tuan Yemosa, atau tuan lain yang jatuh di medan perang. Mereka dapat mengambil semua tanggung jawab. Selama kita bisa memenangkan permainan ini, semua kredit akan menjadi milikmu, tuanku. Penampilan Yemo Tuo berubah begitu cepat sehingga dia bahkan menunjukkan senyum menyanjung sambil menatap Ciyu. Kembali ke tanah jatuh, Si Wenming dan yang lainnya jatuh ke tanah karena kelelahan, berbaring di tanah, basah kuyup oleh keringat dan tidak bisa bergerak. 5 kereta kura-kura melayang di depan mereka. Kereta kura-kura yang besar dan kokoh itu sudah lelah, dengan retakan dan celah yang tak terhitung jumlahnya muncul di cangkang kura-kura. Ao Li dan Feng Qinxin dengan lemah jatuh ke tanah sambil muntah darah. Baik formasi sihir penghancur laut naga dan formasi sihir api langit Phoenix dilenyapkan oleh ledakan meriam, dan sebagai pengendali dari 2 formasi sihir besar, mereka telah menderita kekuatan balik yang kuat. Oleh karena itu, mereka sekarang telah berbaring di tanah juga, tidak bisa bergerak bahkan sedikit. 3 dinding pagar yang megah sekarang telah menghilang, menguap seluruhnya tanpa meninggalkan jejak untuk membuktikan keberadaan mereka. Ratusan juta penduduk setempat dihancurkan oleh tekanan besar yang disebabkan oleh gelombang cahaya hitam. Manusia elit tetap hidup, namun, mereka semua baru saja bergandengan tangan dengan Si Wenming untuk menahan gelombang ledakan besar yang mengerikan yang disebabkan oleh penghancuran meriam sendiri, dan semuanya kelelahan. Banyak orang jatuh ke tanah, tetapi hanya sedikit dari mereka yang terluka atau terbunuh. Ji Hao berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang kembali ke benteng. Melihat Si Wenming dan yang lainnya tergeletak di tanah, dia menggeram keras. Bangun, serang balik, bunuh semua makhluk non-manusia. Menyerang balik. Mata Si Wenming tiba-tiba bersinar saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar, Erliao benar. Baru saja, saya hanya melihat kurang dari 10.000 makhluk non-manusia yang berhasil melarikan diri, dan hampir semuanya terluka parah. Ini adalah kesempatan besar bagi kami untuk menyerang balik. Menegakkan tubuhnya, Si Wenming berjuang bangkit kembali dari tanah. Dia mengeluarkan sebotol pil ajaib dan menuangkan ke mulutnya. Setelah itu, rasa kekuatan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Melihat Huaxu Lai dan yang lainnya yang masih tergeletak di tanah, Si Wenming berteriak dengan suara bergema, saudaraku, bangun, bangun, ayo serang balik. Huaxu Lai, Lai Mountain Kang dan yang lainnya menggeram bersama saat mereka berjuang bangkit dari tanah satu demi satu, lalu semua mengeluarkan pil ajaib dan menelannya. Sekelompok manusia elit, yang semuanya kelelahan dan terluka parah barusan, tiba-tiba meraung. Kekuatan obat ajaib yang mereka minum mulai melepaskan di dalam tubuh mereka, menghasilkan kekuatan baru sedikit demi sedikit, meningkatkan darah roh yang dikonsumsi dengan cepat. Otot-otot mereka mulai menggeliat dengan cepat dan tulang mereka yang patah bergabung kembali bersama. Dari waktu ke waktu, suara benturan logam datang dari tubuh mereka. Menyerang balik. Earl Yao, apa yang kamu inginkan? Kata River Earl, yang memiliki tebasan dalam yang memanjang dari dahi ke perut bagian bawah yang hampir membelah tubuhnya menjadi 2. Itu juga memiliki aliran kekuatan yang tersisa mendesis di sekitarnya, melumpuhkan luka untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Menelan sebotol obat penyelamat jiwa, River Earl berjalan menuju Ji Hao dengan langkah besar,
menunjuk ke arah prajurit manusia yang kelelahan itu dan berteriak keras, menyerang balik. Dengan apa? Ciyu itu masih hidup, dan makhluk non-manusia itu masih dapat mengendalikan kekuatan Dao Agung dunia ini. Dengan mencemooh melirik Ji Hao, River Earl melanjutkan dengan suara rendah namun tetap jernih, apakah kamu ingin mendapatkan lebih banyak kredit? Earl Yao, Ji Hao, bahkan jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak kredit untuk Si Wenming, kamu tidak bisa bertaruh dengan nyawa semua prajurit ini. Gong Gong Wuyu segera mengambil topik, tertawa menggoda dan berkata, Gong Sun Yuan, lihat saja mereka, buka saja matamu dan lihat orang seperti apa mereka. Gong Gong Wuyu dengan elegan mengeluarkan seruling giok, mengutak-atiknya sambil melanjutkan, menurutku, kita sekarang harus tinggal di tempat ini. Dengan semua orang lokal ini bekerja untuk kita, jika 3 lapis dinding pagar tidak cukup, kita bisa membangun 6 lapisan, 9 lapisan, 100 lapisan. Sebelum yang lain mengatakan apa-apa, Gong Gong Wuyu menunjuk ke orang-orang setempat, yang sekarang menangis sedih karena kematian keluarga dan teman-teman mereka, dan terus berteriak, kehidupan orang-orang barbar ini tidak ada nilainya. Biarkan mereka bekerja siang dan malam dan membangun benteng lain untuk kami, benteng yang lebih besar. Kalau begitu, kita pasti tidak akan takut pada makhluk non-manusia itu, bahkan jika mereka berbaris lagi. Mendengar kata-kata kejam yang diucapkan oleh Gong Gong Wuyu ini, Penatua Takdir, yang juga terluka parah dalam ledakan besar yang baru saja terjadi, meledak dengan geraman yang mengamuk. Tuhan ini, umatku adalah. Diam, kamu orang tua. Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Bersikaplah sendiri, lakukan apapun yang saya katakan. Mungkin kamu masih bisa memiliki kesempatan untuk menjadi pelengkap klanku. Jika kamu berani tidak patuh, aku dapat dengan mudah menghancurkan jenismu, tapi apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Penatua Destiny secara luas menjulurkan matanya karena marah dan tiba-tiba, aliran darah keluar dari mulutnya. Gong Gong Wuyu, kamu diam. Tanpa bantuan Elder Destiny dan orang-orangnya, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke tanah jatuh untuk bersembunyi dari bahaya. Ji Hao menunjuk ke arah Gong Gong Wuyu dan menggeram dengan kasar. Gong Gong Wuyu langsung maju beberapa langkah dan berjalan ke arah Ji Hao. Dia dengan kasar mengetuk kepala Ji Hao dengan seruling giok yang dipegang di tangannya dan berteriak, Earl Yao, apa katamu? Apakah Anda menunjukkan belas kasihan Anda kepada orang-orang barbar ini karena mereka membangun beberapa tembok pagar jelek untuk Anda? Pah! Berbalik, Gong Gong Wuyu terus berteriak, orang-orang, Earl Yao berpikir bahwa kita semua harus meninggalkan tanah jatuh untuk melawan makhluk non-manusia itu dengan mempertaruhkan nyawa kita. Hehe. Tapi menurutku, makhluk non-manusia itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Menghadapi sekelompok manusia elit, Gong Gong Wuyu memulai pidato panjang mengenai pendapatnya. Bertarung melawan makhluk non-manusia itu di bawah risiko dihancurkan oleh kekuatan Dao besar dunia Pansi tidak lebih baik daripada tinggal di tanah jatuh, membangun benteng kokoh lainnya untuk pertarungan jangka panjang melawan mereka. Dia mencoba yang terbaik untuk memberitahu yang lain bahwa semua orang sudah sangat kelelahan sekarang, dan bahkan jika banyak dari mereka telah minum obat ajaib, sulit bagi mereka untuk pulih ke kondisi puncak dalam rentang waktu singkat. Ji Hao tidak mempertimbangkan situasi sebenarnya dari orang lain, tetapi masih ingin menipu yang lain dan membuat mereka ragi tanah jatuh, untuk mengejar makhluk non-manusia itu. Ji Hao tidak menginginkan apa-apa selain mendapatkan kredit untuk Si Wenming, dan dia mendorong yang lain ke dalam bahaya mematikan untuk mendapatkan kredit untuk Si Wenming dan dirinya sendiri. Kata-kata Gong Gong Wuyu terdengar cukup masuk akal, terutama karena kekuatan dari banyak klan Gurun Utara tetap relatif utuh dan beberapa elit Gurun Utara membuat keributan besar atas apa yang dia katakan. Mendengar Gong Gong Wuyu dan orang-orang Gurun Utara itu, banyak prajurit netral semuanya mulai memiliki pemikiran lain. Mereka melirik Ji Hao dengan tatapan ragu sambil diam-diam bertanya-tanya apakah Ji Hao benar-benar ingin membuka jalan lebar menuju tahta kaisar manusia untuk Si Wenming dengan darah mereka. Ji Hao dengan dingin menatap Gong Gong Wuyu yang baru saja berbicara dan berbicara. Gong Gong Wuyu pasti memiliki tujuannya sendiri, tetapi apapun itu, Ji Hao juga punya idenya sendiri. Berbalik, Ji Hao memandang Si Wenming dan yang lainnya, yang telah mendapatkan kembali setengah kecil dari kekuatan yang mereka konsumsi, lalu menunjuk ke arah Ao Li dan Feng Qinxin,
yang berada di kejauhan. Pangeran ke-9, Tuan Muda Feng, apakah Anda berani keluar dan mengejar makhluk non-manusia itu bersamaku? Tanya Ji Hao dengan keras. Memang, makhluk non-manusia itu dapat mengendalikan dao alam yang agung di dunia ini, tetapi mereka sekarang semua terluka parah. Ini adalah saat ketika mereka adalah yang terlemah, dan selama kita menggabungkan kekuatan kita dan melancarkan serangan mendadak terhadap mereka, kita akan memiliki peluang besar untuk membunuh mereka semua. Aoli berdiri, menatap Ji Hao dengan malas dan berkata, kami juga memiliki kesempatan untuk dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, saya pikir Gong Gong Wuyu tidak salah. Kita bisa tinggal di sini, mengapa kita harus mempertaruhkan nyawa kita dan keluar? Feng Qinxin tetap diam dengan wajah cemberut sambil melihat pecahan merah di tangannya. Formasi sihir api langit Phoenix rusak, dan harta roh yang mengendalikan formasi sihir dihancurkan oleh kekuatan tandingan yang hebat. Karena itu, Feng Qinxin sekarang memiliki suasana hati yang sangat buruk. Ji Hao memandang Aoli dan Feng Qinxin dan berkata, ketika Ciyu bergegas keluar, saya melihat bahwa dia berdarah sepanjang jalan. Dia pasti terluka parah. Baju besi, perisai, dan pedangnya semuanya adalah harta tertinggi pradunia. Mata Aoli dan Feng Qinxin tiba-tiba bersinar. Dan pansi itu, jika kita bisa menangkap beberapa makhluk non-manusia hidup-hidup dan membuat mereka memberitahu kita bagaimana mengendalikan pansi. Aoli dan Feng Qinxin saling melirik. Ji Hao kemudian melanjutkan dengan nada hambar, belum lagi yang lain, ledakan destruktif yang disebabkan oleh meriam besar itu, kalian semua menyaksikannya, bahkan 1 juta prajurit klan Jia diledakkan menjadi abu. Tapi tetap saja, ratusan dari mereka berhasil melarikan diri dari ledakan yang begitu merusak, itu berarti harta pelindung mereka pasti luar biasa. Menghela nafas ringan, Ji Hao kemudian berkata, karena kalian semua tidak menginginkan uang muda ini, aku akan melakukannya sendiri. Siapapun yang ingin ikut denganku, datang saja. Berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, Ji Hao bergegas menuju pintu keluar tanah jatuh. Sebelum Si Wenming dan manusia elit lainnya menindaklanjuti, Aoli dan Feng Qinxin telah mengumpulkan orang-orang mereka dan buru-buru bergegas keluar mengejar Ji Hao. Bersambung.